Apa yang terjadi pada Puput ternyata bertolak belakang dengan situasi yang kini harus dihadapi oleh Guntur Bumi. Sudah digugat cerai istrinya, Guntur Bumi juga digugat oleh bekas pasiennya yang menuding Guntur melakukan penipuan dalam praktek pengobatan. Hans Suta misalnya, yang mewakili Haja Yarneli yang pernah menjadi pasien Guntur Bumi, telah melaporkan Guntur Bumi ke Majelis Ulama Indonesia atas dugaan melakukan praktek perdukunan. Hans juga menuding Guntur Bumi telah memeras Haja Yarneli untuk biaya pengobatan dalam jumlah sangat besar, yakni 32 gram emas, namun hasilnya nihil. Ibu kan nggak nyangka ada di atas kepala ibu taruhnya kayak jarum di atas apa tuh Bu, kayaknya jarum tuh kawat. Itu yang pertama. Yang kedua kali ulat kepala ibu, kepala anak ibu juga semua. Ini nggak sakit dikasih aja ulat. Kalau ibu dikasih ulat kan katanya mau obatnya itu kali sama dia. Tapi ibu nggak pernah gitu. Ada orang natan ulat di kepala ibu. Biasanya kasih jamu, kasih madu ibu biasanya ya yang dulu ya. Enggak, masih sakit juga. Tapi ada tuntutan apa sih rupiah kerugiannya? Ibu, ya? Sampai berapa? Duit berapa? Mula-mula ibu bayar 1 juta berdua sama nenek. Kan berdua sakit ini mengawannya anak ibu. Nah, 500. Nah, ya, tuh emas. Nah, 30. Ya. Enggak, emas 30 gram. Kemudian dijemput ke rumah, ya dianterin kan. Itu totalnya 25 gram. Jadi 32 gram emas. Satu persatu mantan pasien Guntur Bumi bersuara. Kemarin giliran Dasril Said yang melaporkan Guntur Bumi ke Majelis Ulama Indonesia. Dasril mengaku menghabiskan uang sebesar 28 juta rupiah saat berobat ke Guntur Bumi, namun tidak membuahkan hasil juga. Saya adalah korban dari GB. Dia bilang, saya kena lebih kurang 30 juta. Resminya 27 juta 500, 28 juta, kena beli segala macam. Itu resminya 28 juta. Dasril juga menuding Guntur Bumi melakukan praktek perdukunan jika melihat dari cara-cara yang digunakan Guntur untuk mengobati para pasiennya. Ya, mau melaporkan supaya ritual janganlah. Jadi kita bukan pembencian Ustadz ya, gara-gara nama Ustadz rusak. Berharap nggak ada korban seperti Pak Haji lagi, Pak Haji ya. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau bisa tuh duit orang dipulangin, dia bayar mewah dengan duit orang. Mobilnya keren-keren, tapi order susah nyari duit. Saya tuh kesel sebenarnya kenapa. Kalau bisa uang dipulang, kalau kita bagi-bagikan yatim piatu, mendingan daripada dimakan. Para bekas pasien Guntur Bumi beramai-ramai menggugat praktek pengobatan yang dilakukannya. Dan dalam waktu yang nyaris bersamaan, Guntur Bumi juga digugat cerai oleh istrinya Puput Melati. Apakah antara kedua hal tersebut terdapat saling keterkaitan? Mungkinkah salah satu alasan gugatan cerai Puput karena terjadi perselisihan antara dirinya dengan Guntur soal praktek pengobatan yang dilakukan oleh Guntur Bumi? Bisa jadi memang ada keterkaitannya karena salah satu alasan gugatan cerai Puput karena terjadi perbedaan prinsip yang sangat tajam antara dirinya dengan Guntur Bumi dalam hal dakwah. Dari gugatan yang terungkap adalah seringnya terjadi perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip antara Ibu Safia dengan Bapak Susilo itu terutama dalam dakwah katanya. Ya, aku sendiri yang bicara ya, pokoknya ya itu tadi Mbak, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya aku minta yang terbaik aja, doain aja. Tapi putusan ini sudah dari kemarin ya, Januari putusan cerai sendiri. Pengadilan ini sudah ditetapkan. Nggak tahu. Anak-anak gimana? Anak-anak sehat. Sekarang? Apa? Gimana? Sehat, main dong ke rumah. Setelah mendapatkan banyak laporan dari mantan pasien Guntur Bumi, MUI tentu akan mengambil sikap. MUI yang nanti menelaah apakah praktek pengobatan yang dilakukan Guntur Bumi menyimpang dari ajaran Islam atau tidak. Guntur Bumi tentu juga punya hak untuk membela diri. Namun hak untuk membela diri itu ternyata tak digunakannya dalam kasus perceraiannya dengan Puput. Padahal pengadilan masih memberi celah kepada Guntur Bumi untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya dengan jalan mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan hakim. Jika itu yang dilakukan oleh Guntur Bumi, maka majelis hakim akan menyidangkan kembali gugatan cerai Puput terhadap Guntur Bumi dengan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi baru. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan Guntur Bumi tak mengajukan perlawanan hukum, maka perceraiannya dengan Puput Melati tinggal menunggu terbitnya akta cerai saja.
upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Bapak Haji Susilo itu adalah bentuknya farzat, perlawanan terhadap putusan majelis hakim. Kalau itu tidak dilakukan oleh Bapak Susilo, maka putusan itu berkekuatan hukum tetap, ya, sampai 14 hari kemudian itu, dan setelah itu barulah keluar akta cerai.